Seperti itulah berbagai sifat yang dimiliki oleh para rasul, yaitu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat, dan dapat dipercaya. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita tiba pada pembahasan ayat 65 sampai 69 surah Al-A'raf. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan Hud berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah yang sekali-kali tidak ada ilah yang pantas untuk disembah bagi kalian selain Allah. Afala tattaqun? Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Para pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu itu berada dalam keadaan yang kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu itu termasuk orang-orang yang berdusta. Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Hud berkata, wahai kaumku, tidaklah ada pada diriku kekurangan akal sedikit pun. Justru aku ini adalah utusan dari Rabb semesta alam. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan amanat-amanat dari Rabb Tuhanku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Awa ajibtum aja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum? Apakah kalian hendak mengingkari dan merasa heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberikan peringatan kepada kalian. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Dan ingatlah oleh kalian semuanya, di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nuh. Wazadakum fil khalqi bastah. Dan Allah telah menjadikan kalian dengan melebihkan kekuatan pada tubuh dan perawakan kalian dibandingkan kaum yang lain. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian
mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-A'raf ayat 65 sampai 69. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Melalui ayat ini, Allah menyatakan bahwasanya sebagaimana kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka kemudian kami juga mengutus kepada kaum Ad ini saudaranya sendiri yang bernama Hud. Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwasanya mereka itu adalah anak cucu Ad bin Iram bin Osh bin Sam bin Nuh. Jadi masih merupakan keturunan dari Nabi Nuh. Adapun Ibnu Katsir menerangkan pula bahwasanya mereka itu adalah kaum Ad dari generasi pertama yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan berasal dari keturunan Ad bin Iram, yang dahulu kala mereka itu selalu bertempat tinggal di dalam bangunan-bangunannya yang tinggi serta kokoh dan kuat. Sebagaimana halnya disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat kepada kaum Ad? Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lainnya. Quran Surah Al-Fajr ayat 6 sampai 8. Hal ini menunjukkan betapa besarnya tenaga mereka dan betapa kokohnya kekuatan mereka sehingga mereka mampu membuat bangunan-bangunan yang sedemikian tinggi dan kokohnya itu. Sebagaimana Allah Ta'ala juga firmankan, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Adapun kaum Ad, maka mereka itu menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengatakan, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami ini? Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum qawwah. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka itu. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan adalah mereka itu mengingkari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Fussilat ayat 15. Dan diterangkan pula bahwasannya mereka bertempat tinggal di Yaman, Ahqaf, di wilayah pegunungan pasir. Adapun Nabi Hud yang Allah utus itu merupakan orang yang paling mulia nasabnya di antara kaumnya. Karena para rasul utusan Allah itu selalu diambil dari kabilah yang paling baik dan paling mulia. Akan tetapi, jiwa kaum Hud ini telah mengeras seperti kerasnya tubuh mereka, sehingga hati mereka pun menjadi keras membatu. Dan oleh karenanya, mereka merupakan umat yang paling lantang di dalam menentang dan mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasul Allah. Oleh karena itulah pula,
Hud alaihi salam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja yang tidak ada sekutu baginya, agar hendaknya mereka mentaati dan bertakwa kepadanya saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana mereka merespon ajakan Hud itu melalui firman-Nya. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Para pemuka yang kafir dari kaumnya kemudian berkata. Yang dimaksudkan dengan al-mala', qalal mala'u, maka al-mala' adalah orang-orang yang terhormat, para pimpinan dan pemuka-pemuka masyarakat yang sangat disegani oleh mereka. Dan mereka mengatakan, Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Sesungguhnya kami benar-benar memandang ke arahmu itu dalam keadaan kurang akal. Dan sesungguhnya kami menganggap dirimu itu termasuk orang yang berdusta. Maksudnya, di dalam dialog antara Nabi Hud dengan para pemuka kaumnya itu, maka mereka mengatakan bahwasanya, wahai Hud, sesungguhnya kamu itu berada dalam kesesatan. Kamu mengajak kami untuk meninggalkan peribadatan kepada berhala kami yang selama ini kami lakukan, kemudian menuju peribadatan hanya kepada Allah saja. Ucapan mereka itu sebagaimana juga telah dikatakan oleh para pemuka kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW yang merasa heran dengan ajakan peribadatan kepada hanya Allah saja satu-satunya melalui ucapan mereka, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja? Quran surah Shad ayat 5. Maka atas bantahan dari para pemuka kaumnya itu, Nabi Hud alaihissalam berseru, Ya qaumi, laisa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Wahai kaumku, tidak ada pada diriku kekurangan akal barang sedikit pun. Justru aku ini adalah utusan dari Rabb semesta alam. Maksud dari firman ini adalah Nabi Hud menyatakan bahwasanya aku ini tidak seperti yang kalian anggap. Justru aku datang dengan membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Zat yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah adalah Rabb pemelihara dan pemilik segala sesuatu. Maka hanya dialah Rabb yang pantas untuk disembah satu-satunya. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan amanat-amanat Rabbku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Seperti itulah berbagai sifat yang dimiliki oleh para rasul, yaitu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat, dan dapat dipercaya. Kemudian Hud menegaskan pula, Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirankum. Apakah kalian tidak percaya dan merasa keheranan bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rabbmu itu dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian sendiri, yakni aku, Hud, untuk memberi peringatan kepada kalian. Maksud dari firman Allah Ta'ala ini menerangkan bahwasanya
Hud mengatakan kepada para pemuka masyarakat yang menentangnya, "Janganlah kalian merasa heran jika Allah mengutus seorang rasul kepada kalian dari kalangan kalian sendiri untuk memperingatkan kalian dari siksa Allah Azza wa Jalla, juga memperingatkan tentang perjumpaan dengannya kelak. Hendaklah kalian memuji Allah atas semuanya itu, dan hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah saja. Wazkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Dan ingatlah juga oleh kalian pada waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti penguasa bumi ini sesudah lenyapnya kaum Nuh. Makna dari firman Allah Ta'ala ini adalah, hendaklah kalian selalu ingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian, yaitu Allah telah menciptakan kalian termasuk keturunan Nuh, yang mana seluruh penduduk bumi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa Nuh itu. Dan ketika mereka menentang serta mendustakan rasulnya ini, Allah mengabulkan doa Nuh. Adapun kaum Ad ini, Allah berikan sebagai pengganti dari kaum yang telah dibinasakannya, sehingga mereka menjadi penguasa di bumi. Kemudian Hud juga mengatakan, wazadakum fil khalqi bastah, dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh serta perawakan kalian daripada kaum Nuh itu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kelebihan dalam bentuk rupa postur tubuh kalian atas umat manusia. Yakni Allah telah menjadikan kalian, kaum Hud itu, kaum Ad, lebih tinggi dan lebih kuat daripada umat-umat yang lain dari jenis kalian. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam kisah Talut, wazadahu bastantan fil ilmi wal jism, dan Allah menganugerahkan kepadanya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Quran surah Al-Baqarah ayat 247. Kemudian firman Allah dilanjutkan, fazkuru ala Allah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah itu. Yang dimaksudkan adalah, hendaklah kalian selalu ingat berbagai macam nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 65 sampai 69 surah Al-A'raf. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 70 sampai 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.